Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan tentang buku tasawuf modern karya Buya Hamka. Dan kali ini kita masuk pada sebab bahagia yang keempat, yaitu kesehatan, yang mencakup kesehatan jiwa dan kesehatan badan. Kenapa harus dua-duanya? Karena kalau satu saja tentunya tidak seimbang. Bayangkan seorang yang sehat badannya tetapi akal dan pikirannya sakit, apa yang bisa dilakukan olehnya? Yang bisa dilakukannya adalah kerusakan-kerusakan, baik kerusakan secara fisikal, merusak lingkungan, ataupun kerusakan sifatnya abstrak, sosial, politik, dan lain-lain. Atau orang yang hanya mementingkan kesehatan jiwanya saja, tetapi mengabaikan kesehatan badannya. Badannya ringkih, tidak bisa berbuat banyak, walaupun otaknya cerdas, walaupun jiwanya sehat. Tapi kebaikan-kebaikan yang bisa diambil dari sana mungkin hanya terbatas saja. Dan boleh jadi juga tidak bisa menghentikan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang badannya sehat namun jiwanya sakit. Nah, untuk mencapai dan menjaga kesehatan badan, semua orang sudah tahu dan sudah paham. Bahkan kalau kita sakit pun, kepada siapa kita harus pergi, kita insya Allah sudah tahu. Maka yang ditekankan dalam buku tasawuf modern oleh Buya Hamka ini adalah bagaimana mencapai kesehatan jiwa. Ada 5 tips dari Buya Hamka untuk mencapai kesehatan jiwa. Yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang baik dan saleh, ya. Mencari kawan orang-orang yang saleh, mencari pasangan juga orang-orang yang saleh atau salehah, ya. Kenapa? Karena nasihat Buya Hamka untuk menjaga kebersihan jiwa, hendaklah kalian bergaul dengan orang-orang yang baik yang dapat kita ambil ilmu dan kebaikan dari dirinya, ya. Karena sebagiannya biasanya, umumnya orang itu, ya, asalnya dia menjadi baik, tapi karena bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, dia agak ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan menjadi tidak baik, ya. Nah, padahal dia asalnya adalah orang yang baik, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpikiran positif, insya Allah kita juga akan ikut-ikutan berpikiran positif, ya. Contoh ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, di mana Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah, ya, telah berbuat hal yang tidak baik, ya, bersama Sofwan radhiyallahu anhu, ya. Ketika Madinah, ya, dihiasi atau dipenuhi oleh fitnah-fitnah seperti ini, ya, ada satu dialog antara seorang sahabat dengan istrinya, ya. Sahabat ini mengatakan, istrinya bertanya kepada sahabat ini, ya, dia bertanya, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu tentang kejadian yang sedang dibicarakan oleh masyarakat sekarang ini?" Ya. Kemudian suaminya mengatakan, ya, "Seandainya aku menjadi Sofwan, aku tidak akan melakukan itu, ya. Wa huwa afdalu minni, dan Sofwan itu lebih utama daripada aku." Ya. Kemudian ditanya balik, "Bagaimana pendapatmu, istriku, tentang kejadian ini?" Karena suaminya sudah berpandangan positif, ya, istrinya pun akan ikut-ikutan berpandangan positif. Ia mengatakan, ya, "Seandainya aku menjadi Aisyah ketika itu, aku tidak akan melakukan itu. Dan Aisyah itu lebih mulia daripada diriku." Maka keluarga ini menjadi keluarga yang berpikiran positif, ya. Itu pentingnya, ya, salah satu contoh pentingnya bergaul dengan orang-orang yang baik, selalu berpikiran positif dan maju ke depan, ya. Tips yang kedua adalah membiasakan pekerjaan berpikir, ya. Hati dan pikiran adalah yang memenuhi jiwa seseorang. Maka jiwa yang sehat akan terdapat pada hati dan pikiran yang tajam dan sensitif. Bagaimana caranya? Nah, ini akan dicapai dengan dibiasakan berpikir dan merasa, ya. Jadi ini jiwa juga ibarat pisau, ya. Kalau tidak dipakai, ditelantarkan saja, ya, tidak pernah diasah, ya. Nah, ini dia akan menjadi tumpul, dia jadi hatinya menjadi keras, ya, jiwanya menjadi keras, ya. Tidak bisa merasakan apa-apa lagi, ya. Karena memang tidak pernah dibiasakan untuk berpikir dan merasa, ya. Tips yang ketiga, ya, menurut Buya Hamka adalah menahan syahwat dan amarah, ya. Jiwa yang sehat tidak akan memperturutkan nafsunya dan tidak mencari apa-apa yang dapat menimbulkan kemarahan dirinya. Bukan tidak memiliki nafsu dan amarah, namun mampu mengontrol dan melampiaskan nafsu dan amarahnya itu pada waktu dan tempat yang bisa memberi kebaikan. Jadi nafsunya dan amarahnya itu untuk kebaikan, untuk menambah pahalanya, bukan untuk mengurangi pahala atau justru menciptakan sebuah keburukan, ya.
Yang keempat adalah selalu menimbang sebelum mengerjakan sesuatu, ya. Timbang-timbang, ya, kata Buya Hamka. Sebelum melakukan sebuah amal atau aktivitas, timbanglah dulu baik buruknya, ya. Sebab tanpa pertimbangan sebelum melakukan aktivitas, ya, sebuah amal itu hanya akan menjadi tempat menghabiskan waktu dan umur saja, ya. Tidak ada manfaatnya, ya. Maka selalu timbang-timbanglah, ya, sebelum mengerjakan sesuatu, lihat baik dan buruknya. Kalau baiknya lebih banyak daripada buruknya, bahkan kalau hanya ada kebaikan saja tanpa ada keburukan, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi usahakan untuk selalu menimbang sebelum mengerjakan, ya. Nah, diantaranya adalah kalau kita dalam manajemen, ya sekarang, kalau boleh setiap awal pagi tulis aktivitasnya, kira-kira dalam satu hari ini apa yang akan dilakukan. Nah, ini menimbang-nimbang, ya, sebelum kita melakukan aktivitas, ya. Dan yang terakhir, ya, yang akan mengakhiri episode pada kali ini adalah senantiasa memeriksa aib dirinya sendiri, ya. Jadi sebab yang kelima untuk mencapai kesehatan jiwa yang pada akhirnya akan mencapai kebahagiaan adalah senantiasa memeriksa aib dirinya sendiri, ya. Sesungguhnya aib terbesar manusia adalah ketika ia tidak mengetahui atau ia tidak melihat aib dirinya sendiri. Yang terlihat hanya aib-aib orang lain saja. Ia bongkar kemana-mana, ia bicarakan dengan orang-orang, ya. Oleh karena itu, ya, sibuklah dengan memikirkan bagaimana terus memperbaiki aib diri sendiri, dan jangan sibuk untuk membuka atau membicarakan aib orang lain, ya. Pesan terakhir dalam bab ini menurut Buya Hamka adalah kebahagiaan itu dimulai dari dalam, bukan dimulai dari luar diri. Wallahu a'lam bishawab. Saya tentu saja mengundang, ya, kalian semua untuk membaca bukunya langsung, ya, tapi kalau tidak sempat, ya semoga rangkuman-rangkuman dari bab 1 sampai terakhir ini nanti, ya, itu bisa membantu, paling tidak seperti yang baca buku aslinya, walaupun sebetulnya lebih baik untuk membaca langsung, ya. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.